Mereka mau cover, kontes. ya mereka mau cover kontes dari ini, dari apa sih namanya, dari Imperial Justice, Abyssal Row, atau bahkan dari lapu-lapu. Ini Nasmi sih rese sih. Ini definisi nggak usah takut, nggak usah pakai digi, nggak usah main aman. Iya, Kontes balik aja bos. Mainnya ofensif. Jadi akan terjadi war yang sangat besar-besaran di Land of Dawn di match game ketiga ini, match pertama dan game ketiga. Masih Harit. Match besar-besaran sama satu lagi. Ganking besar-besaran. Ganking besar-besaran. Ini kayaknya Dreams, ingat loh. Siapa sih yang nggak tahu kayaknya Dreams? Benar. Itu nyebelin banget. Even waktu itu dia tidak berada di posisi yang baik. Akai positioning dari tanknya itu udah cukup turun kan, sempat yang dia naik banget. Benar. Dreams masih bisa pakai Akai dan bahkan berapa kali dia melakukan. Bahkan dia kayak bener-bener non meta sih tuan. Non meta banget. Dia tuh kayak munculin Akai tiba-tiba kayak bikin kita kangen dengan Akai, Hurricane Dance, cover dan segala macam, dan berhasil. Dan itulah ngebuat Dreams berada di posisi ke season 7 saat ini. Dia, gua akui Akainya bukan kaleng-kaleng. Nah, gua akui. Jadi untuk para pemain dari tim Genflix kayaknya harus berhati-hati karena kita bakal masuk ke game yang ketiga. Buat brother semua yang di rumah, jangan lupa untuk di-share, kasih tahu ke semua saudara-saudara match pertama di game yang ketiga. Kita bakal lihat menentukan antara Bigetron Alpha atau ke Genflix Arrow masih ditemani oleh Ranger Mas, Gio, dan juga ada Profesor yang terhormat. KB4. Oke. Tapi kali ini Rinasmi yang ngumpet ya? Enggak. Berarti dari rumput. Dan seperti yang sudah kudukung. Kuduga Pak? Wis Kingdom. Masalah. Matchnya dari yang pakai cowok ya kan? Dari kali ini kalau kita lihat sudah ada Brans, ada Dreams dan juga ada Kid di sana. Playnya udah mulai dipopok aja, masih bisa mundur ke belakang. Belum dapatkan satu poin kill pun dari kedua tim. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, game in pause. Split play patiently sebentar teman-teman yang ada di rumah. Waduh. Enggak. No pick hoax. Kita bakal langsung balik lagi ke game kali ini. Udah ada first blood yang didapatkan ya dari tim Genflix Aerowolf. Tapi kali ini Brans bakal coba dipaksa. Belum ada yang follow up karena Fredo seorang diri. Nggak ada Clay di sana. Nggak mau lebih offside lagi. Fredo tahu dari tim Bigetron bakal ngepanis seorang Fredo, apalagi dia pakai Sylvana, nggak terlalu tanky seperti tank-tank sebelumnya. Iya benar banget, dan kali ini kita lihat sudah ada Brans yang sudah melakukan jungler dulu terlebih dahulu sebelum nantinya dengan Blazing Duet yang kita tahu akan sakit banget kalau stacknya udah full. Dan sementara itu di mid lane, Akainya dan juga Matildanya mencoba untuk melakukan defensif terlebih dahulu untuk melihat pergerakan-pergerakan dari Clay dan juga seorang Fredo. Oke, ditambah lagi pergerakan dari Rinasmi dengan lampu-lampunya masih stabil. Dia level 4 terlebih dahulu, jadi dia melakukan roaming terlebih dahulu dengan cukup cepat tanpa ada pergerakan yang membingungkan lawannya. Mengcutting pergerakan dari seorang Rinasmi di arah bottom lane. Tapi tahu yang aku tungguin? Apa tuh? Yang aku tungguin nanti ketika ganking dari Akai dan juga dari Ki. Apa tuh? Itu nanti dia bakal cycling eagle, muter ya kan, tiba-tiba ada Hurricane Dance kan follow up lucu banget. Udah kepentok-pentok. Udah terbang muter ditabrak. Iya. Itu benar-benar bikin pusingnya 7 keliling ya Pak KB ya. 7 keliling, bahkan ngeliling Land of Dawn tapi arrow-nya di tangan. Ada buru-burikan lele yang terkonek di sana dan menghilangkan seorang Akainya. Bagus sekali yang dilakukan oleh Clay. Bisa arrow-nya sangat-sangat on point, dan kali ini udah ada turtle yang pertama yang udah hadir tengah-tengah Land of Dawn. Dipopok aja oleh Battle di sini. Masih ada terus. Ditolong aja dengan luar biasa oleh Battle. Kali ini Mete harus hilang di tangan Sylvana. Bener-bener on point sekali yang dilakukan oleh seorang Matt. Blazing Duet dikeluarkan untuk mencoba menghilangkan beberapa player di sana dari Nasmi. Follow up. Iya. Nasmi masih pelan sih. Ini bakal ditarik lagi sih. Tapi barusan Bigetron Alpha ini membuktikan bahwa dengan satu momentum ternyata Matt dan freestyle yang luar biasanya dia Chojiku Nedu Imperial Justice juga. Bener banget, dikeluarkan untuk seorang Brans yang nggak bisa kabur kemana-mana. Oh no. Ada Miro di situ. Fredonya udah sekarat tapi masih bisa pulang. Bener-bener. Fredo still survive in the jungle sepertinya. Tapi tadi Hurricane yang bagus banget dari seorang Dreams. Bener-bener memberikan impact. Udah gua bilang Dreams tuh bahaya banget kalau udah pakai Akai. Tapi untungnya dari Fredo masih bisa berhasil pulang. 3 poin diamankan dari tim Genflix Aerowolf. Early yang cukup bagus karena 2 game terakhir early-nya dari Genflix agak kurang baik. Di game yang kedua early-nya agak sedikit terhambat. Tapi menuju sebelum ke arah mid game dia membalikan keadaan.
di arah top lane. Udah Mengajar ada. ke sang Mas, Evra tapi Justice, masih dua bisa orang. dikatakan cukup baik. Hurricane Dance. Dua Hurricane Dance yang cukup baik dari Sora di semangat di bawah. Kali ini bakal dibalikin keadaannya. Hari dia berhasil tumbang. Fredo Kitty gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang maunya di Gloya, tapi flash shot dengan kali 3 berhasil mengamankan seorang Kaye juga. Double kill dari seorang Clay. What a play from Clay. Bocil. Bener-bener GGWP banget orang Clay yang datang tepat waktu. Kali ini ada dari seorang Brans yang udah mengeluarkan Blazing Duet. Ya belum terlalu banyak damage karena stacknya belum ada banyak. Dan ternyata Selena bisa ditumbangkan. Seorang Clay-nya setelah mendapat double kill di punishment oleh Tapi seorang tadi Brans. Natalia sepertinya di Blazing Duet karena dia berada di arah rumput. Dan sedangkan para pemain dari tim Genflix memilih untuk mendapatkan satu turret dari bottom lane. Gak berhasil, Max bagus banget. Ya. Dia mengamankan di arah mid lane-nya, di clear. Di arah top lane, Matt harus tumbang. Pertukaran yang tidak cukup adil untuk Genflix Arrow. Ya. Matt-nya tumbang di arah top lane dan turret di arah mid gak didapetin. Tapi dari seorang botol gajian, habis ngerampok di arah bottom lane. Gold Shield Turret 5 menit awal emang sangat menentukan sekali. Apalagi kalau misalkan yang dapetinnya ini kayak Battle. Dan dia langsung menuju ke arah Turtle kali ini. Dia nggak mau kehilangan Turtle momentumnya lagi. Apalagi di sini dia sudah memiliki Tafu dan juga satu buah Raptor Machete. Otomatis Retribution mungkin bakal diamankan. Pastinya. Dan kalau tadi kita lihat dari bisa ditolong oleh seorang Mat. Dan kali ini bisa diamankan seorang Mars. Dan sementara itu Cloud-nya bisa ditumbangkan. Gak bisa pulang kali ini dari Brans-nya. Gak bagus banget sih kalau Cloud menjadi jungler tapi ditumbangkan di early game. Gak bagus, kenapa? Karena gak ada trade-nya. Kalau ada trade-nya masih oke. Karena kalau bisa kita bilang di early game dia udah ditumbangin satu kali, berarti pergerakan goldnya itu bakal nurun jauh dibandingkan seorang battle. Dan ketika pergerakan goldnya nurun, sedangkan Cloud itu hero yang benar-benar berpengaruh atau butuh banget item. Iya, sementara udah ada zaman Force yang coba dikeluarkan. Dicoba untuk Way of Dragon tapi masih ada Purify. Arabas masih coba diserang terus. Di arah bottom lane ternyata bakal coba dipaksa teamfight. Dream harus dihilangin. Satu hit terakhir dari seorang botol dan langsung ada Mountain Shocker dikeluarkan. Pala papak kaunya Napi. Berhasil mendapatkan satu. Cloud-nya harus hilang lagi. Bigetron Alpha benar-benar terseok-seok di arah early game. Mendapatkan satu buah tamparan keras dari Genflix Arrow. Bigetron nggak boleh seperti ini. Dia nggak boleh birahi. Dia harus sabar karena mungkin adrenalin rush dari game kedua masih terbawa ya Profesor KB. Iya, apalagi dengan gameplay mereka yang sebenarnya tidak boleh terlalu agresif, tapi mereka bermain dengan sangat agresif. Ini malah jadi reverse psychology-nya dari game Bigetron Alpha sendiri. Mereka kayak harus menunggu momentum, nungguin Brans-nya dapetin item, minimal golden stuff baru dia bisa blazing duet perih sampai ke ubun-ubun. Benar banget, tapi kalau kita lihat dari segi itemnya, dari golden stuff-nya belum jadi ya, baru mengarah ke Nimble Blade. Dia pasti Demon Hunter dulu bro, nggak mungkin ke golden stuff, Demon Hunter dulu. Udah ketinggalan soalnya. Iya, udah Demon Hunter karena Raptor yang nggak bakal dijadiin dulu, karena dia udah tumbangin satu. Demon Hunter jadi karena dia bisa solo pick siapapun. Bisa solo pick, ingat. Cloud langsung banget coba ditangkap dari arah sana. Nice Matt, flickernya cukup baik tapi lihat Marsnya. Matt gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang menyerang. Masih ada satu buah flicker dan Dreams gak berhasil mengcover. Dia memilih untuk mundur karena lumayan sakit damage jadi setengah darah tiba-tiba di sana. KYY Purifier udah dikeluarkan. Ada Fredo Kitty flame shot ke arah Brans. Gak berhasil ke arah KYY. Almost is never enough. Hampir tidak pernah cukup. Betul sekali, hampir tidak pernah cukup. Dan memang kita lihat sekarang sudah dari Nasmi mencoba melakukan setup, melakukan pergerakan di bottom lane. Turtle yang ketiga juga sudah mulai dipoke oleh seorang Battle. Mendapatkan 2 turtle di match kali ini tentunya akan menjadi hal yang sangat baik sekali bagi tim Genflix Aerowolf. Genflix Aerowolf dapat turtle, turretnya 2, udah cukup kenyang, 21.000 gold diamankan tim Genflix dengan 11 poin. Dan tapi Mars di arah top lane akhirnya di pick off oleh KY dan juga Matt. Harus butuh 2 orang, berarti posisi lainnya ini bakal sulit banget Brans. Agak sulit untuk farming, stacknya untung masih ada. Stacknya kalau udah kayak gini dia stack 10 harusnya. Stack 10 tapi putus. Putus. Nggak ada jungle soalnya kan? Iya, transformasinya nggak ada. Tapi levelnya nyusul. Iya, Sama-sama level 10 permasalahan utamanya sekarang. Berarti Bigetron Alpha karena mereka sadar mereka main Cloud, mereka harus main ini ke late game. Drag lagi, di drag lagi. Temponya turun. Menit 13, menit 15 baru ini gameplaynya Brans keluar ya. Iya, benar banget. Karena mau nggak mau Brans juga untuk farming sulit ditekan pergerakannya. Bahkan dia harus bagi lane dari arah temannya sendiri. BOD udah jadi duluan oleh Battle. Iya, BOD di menit 8. Lumayan cepat ya. Lumayan cepat. BOD menit 8. Kalau misalnya KB jadi core itu BOD menit 20 kayaknya. Iya. Soalnya first itemnya kayaknya yang lain. lebih yang lain ya. Endless battle dulu ya. Endless battle. Oke, Raptor akhirnya udah jadi dari seorang Brans dan Max karena tahu posisi yang nggak cukup baik dia bakal kalau misalnya kalian sadar ada pertukaran posisi. Max-nya clear min di arah mid, sedangkan Bransnya clear
lane-nya dari seorang Max. Ya benar banget. Dan kalau kita lihat juga dari segi item, Demon Hunter Sword juga diamankan oleh seorang Cloud dan sepertinya bisa jadi abis ini dia akan bikin Golden Staff. Kalau menurut gua iya. Tapi ada satu lagi. Kalau misalnya dia pengen bermain dengan cukup aman dan dia pengen nge-pick off Yusin Sin di early game seperti ini. Yes, WON ya? WON. Iya. WON. Kalau dia mau ke arah belakang atau enggak, kalau misalnya dia takut dengan damage dari seorang Yusin Sin karena mungkin dia nggak, worst case-nya dia bakal dihajar lah sama Yusin Sin atau Inazmi ya. Brute Force masih oke sih. Brute Force. Ya gue tuh setelah cobain YSS pakai Brute Force itu kalau pakai Brute Force tuh enak banget dibandingkan pakai sayap terlebih dahulu. Oke. Bener-bener kayak copet. Pakai kenceng banget bro. Stack 10 tuh kenceng banget sumpah, cobain aja. Auto 10 ya. Enak banget tapi langsung bakal coba dipasang dengan Screaming Eagle-nya di arah belakang sana. Purifier telah dikeluarkan kayak ternyata itu kesempatan yang salah. Enggak ada follow up damage. Brass memilih untuk clearing minion terlebih dahulu karena dia tahu monster late game. Ya. Harus coba farming terlebih dahulu. Benar banget, dan Mate mencoba untuk melakukan defensif tapi ternyata Genflix masih bisa mengamankan satu turret di top lane. Kali ini dari mid lane ya sudah ada lapu-lapu yang mencoba untuk melihat pergerakan dan mengganggu pergerakan dari seorang Max yang sudah mengeluarkan Meteor Shower untuk menghabiskan minion, clearing minion yang sangat cepat sekali tentunya dari seorang Max. Meteor Shower. Tapi kalau misalkan ngeliat dari segi gold lagi dan lagi perbedaannya makin jauh gapnya. 4.000 gold bahkan perbedaannya dengan kali ini 4 kali lipat 3 banding 12 skillnya. Jadi 1 banding 4. Cuma permasalahannya makin jauh goldnya yang nanti bakal diamankan oleh Genflix Arrowwolf. Setup dari Beginner Alpha juga makin minim. Betul. Mereka nggak bisa tuh kayak tadi nabrak tiba-tiba dengan Cycling Eagle kayak gitu nggak bisa. Iya karena udah nggak bisa lagi. Benar. Damage-nya terlalu besar. Dan kayaknya ya belum ada barter damage yang cukup tinggi. Tapi Fredo di arah belakang sana terjepit tapi masih ada Purifier seorang Mat. Permainan yang luar biasa. Zaman Force akhirnya dikeluarkan mau nggak mau memberikan damage dan Way of Dragon menunjukkan seorang. Bisa datanya Blazing Turret. 15 miliar dari seorang Brand. Membuat porak-poranda backline dari tim Genflix Arrow. Dinasmi baru datang kali ini memilih untuk mundur, gak ada Brave Fighters karena ada Bapak Lord yang terhormat. Ini mereka sudah kehilangan 2 playernya. Kesempatannya cukup besar untuk tim Genflix, Bigetron Alpha untuk mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Benar banget, Lord yang pertama sudah hadir tengah-tengah lane out dan tentunya sudah bisa dipok. Tapi sepertinya dari tim Bigetron Alpha nggak mau mengambil arah Lord, tapi diam-diam Max. Udah mulai popok aja, mau ternyata dia mau. Mungkin nggak mau, itu rugi banget kalau dia ngambil Lord. Dan ternyata ada Rinasmi di sana, Brave Fighters harusnya dikeluarkan, tapi harusnya kayaknya udah nge-cancel. Dengan Screaming Eagle-nya, langsung ada satu bola yang berhasil diamankan dengan beratnya. Langsung Hurricane dan cover permainan yang luar biasa dari Genflix Arrowwolf ataupun hilang. 3 player hilang, Zaman Force ke arah belakang. Brand coba dikejar, bakal balik lagi ke arah belakang. Langsung ada poin yang diamankan oleh tim Genflix Arrowwolf. Kali ini masih ada di robot dan bahkan Marsnya tumbang. Fredo Kitty tersisa seorang diri dengan 1 buah poinnya. Wipe out didapatkan oleh tim Genflix Arrowwolf. Benar-benar everybody's dead. BTR langsung tanpa leluasannya, enak-enaknya langsung push di mid lane, menunggu kedatangan Lord yang berada di top lane untuk menyelesaikan match ketiga ini. Game ketiga. Cloudenya permainan yang bagus banget, lihat Blazing duet dan udah gua bilang Hurricane dance-nya bagus banget. Dan di sini Marsnya terlalu maksa. Marsnya harusnya bisa pulang sama Fredo, ingat mereka punya Lord. Bakal coba dipaksakan di arah mid lane dan ini bitter mid lane hilang sebelum Bapak Lord muncul, Profesor. Benar banget, ini yang tadi aku bilang, ini base play-nya bakal muncul di menit ke-13 dan ini belum menit ke-13. Dia udah banyak banget dapetin keunggulan. Menit 13, Cloud-nya udah punya Queen Prince atau minimal Win of Nature tadi yang sempat kita bahas. Wah, dia makin sulit banget untuk di take down. Lihat, jungle-jungle-nya nggak ada yang diambilin. Tapi lihat Brad bakal coba masuk kali ini. Kalau langsung ada Blazing duet ke arah belakang, ada play from Bad. Lihat Flicker King berhasil mendapatkan 1 poin. 2 hilang. Genflix Arrowwolf gak bisa bertahan kali ini karena 5 player dari tim Genflix Arrowwolf terdapatkan. Lihat Hurricane. What a play from Driss. Oh my god. Bigetron Alpha memenangkan pertandingan di bawah menit yang ke-13. Bigetron Alpha berhasil memenangkan di match pertama antara Bigetron Alpha dan juga Genflix Arrowwolf dengan 2-1. Game ketiga yang cukup cepat dari tim Bigetron Alpha. Cloud dilepas, keputusan yang buruk dari tim Genflix Arrowwolf membuat Brans langsung birahi, langsung mengeluarkan permainan yang sebenarnya. Branjet. Matilda